Shalom KKS yang taat dan setia. Tabut adalah lambang kehadiran Allah pada zaman Daud. Bagaimana KKS memahami tabut tersebut? Sejak salib Kristus, kita umat Tuhan memanggil Allah sebagai Bapa. Kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Tidak ada lagi jarak antara Allah dengan umatnya. Bagaimana supaya hadirat Allah itu nyata bagi kita? Pertama, mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Artinya, hadirat Allah selalu ada dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Kedua, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 2-3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. 1 Tawarik 15 ayat 16. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu, supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Oleh karena itu, kita selalu diingatkan, satu orang saja terhubung dengan Bapa di surga, menjagai hatinya tetap lurus, mengikuti firman-Nya, maka keluarga akan dipulihkan dalam segala aspek, sebab memang ada hadirat Allah yang dibawa oleh satu orang tersebut. Dalam pasal 15 diceritakan Mikal yang menghina apa yang dilakukan Daud, memandang rendah terhadap apa yang dikerjakan Daud, dan dampaknya mengerikan bagi Mikal. Ia menjadi mandul seumur hidupnya. 2 Samuel 6 ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mandul itu bukan kehendak Tuhan, sebab Tuhan memerintahkan beranak cuculah, bertambahlah banyak. Beberapa orang mengalami kemandulan jasmani dan rohani. Mari perbaiki hubungan kita dengan Bapa. Tanpa sadar, kita sering menghina hadirat Tuhan dengan ketidakakuratan kita. Misal, kita dipercaya melayani di mimbar, tapi suka menipu dan berbohong. Itu namanya menghina hadirat Tuhan. Jika hubungan kita sudah dipulihkan, meskipun terlanjur tidak punya anak jasmani, tapi akan punya anak-anak rohani yang bisa diayomi. Kalau anak jasmani dan rohani tidak punya, artinya ada yang terhambat dalam hubungan kita dengan hadirat Tuhan. Mikal adalah anak Saul yang menjadi istri Daud karena upah membunuh Goliat. Oleh karena Saul hendak membunuh Daud, dikarenakan sikap iri hatinya atas kemenangan-kemenangan Daud, dan karena rakyat menyukai Daud, maka Daud lari dari rumah dan meninggalkan Mikal, sampai Mikal menjadi istri Palti bin Lais. Saat Daud ingin membina keluarga kembali dengan Mikal, rupanya Mikal kehilangan kesepakatan dengan suaminya, dan waktu Daud menari-nari karena tabut Allah, Daud dianggap gila. 2 Samuel 6 ayat 20-23. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya,
merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amsal 4 ayat 23 menulis, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Mikal tidak menjagai hatinya, maka tidak ada kehidupan dalam dirinya. Malah yang ada adalah kematian atau kemandulan. 1 Tawarik 16 ayat 22, "Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku." Disinilah Mikal mengusik Daud, dan dia juga melanggar hukum mengenai ketertundukan terhadap suami, dan tidak sepakat dengan Daud, tidak menghormati Tuhan. Tidak diceritakan di sini bahwa Mikal kemudian bertobat dan berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni dosanya. KKS, itu kenapa kita harus menjaga hati dengan siapapun kita berhadapan, terutama juga dengan hamba-hamba Tuhan, karena mungkin saja ada hamba Tuhan yang mendapatkan mandat khusus dari Tuhan. Karenanya kita patut untuk menjaga hati kita agar kita tidak terkena tulah seperti Mikal. Renungkanlah kisah Mikal ini. Ada banyak kepahitan dalam hatinya, baik kepada Saul maupun kepada Daud, dan ia tidak membereskan itu. KKS harus segera membereskan segala macam bentuk kepahitan hati, agar 3 kabel yang sudah berulang kali kita pelajari diaplikasikan benar-benar dalam kehidupan sehari-hari kita.